Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus NERS Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternal terdiri atas mons veneris, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, introitus vagina, dan gradula Bartolini. Baiklah, yang pertama selanjutnya bagian internal terdiri atas vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ke bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis, mons veneris. Mons veneris adalah bagian yang menonjol yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Mons veneris adalah bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan saat anak perempuan memasuki masa pubertas. Selanjutnya ada labia mayor, yaitu merupakan bibir besar. Labia mayor mengandung kelenjar sebasea dan kelenjar pseudoverus. Labia mayor berfungsi sebagai pelindung dari bakteri. Selanjutnya ada labia minor, yaitu merupakan bibir kecil yang mengelilingi bagian vagina dan uretra. Selanjutnya ada klitoris, yaitu merupakan bagian kecil yang mirip dengan penis. Selanjutnya ada vestibulum, yaitu pada bagian vestibulum terdapat muara vagina, saluran kemih, kelenjar Bartholin, dan kelenjar skene. Bagian ini berfungsi untuk melumasi vagina pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada introitus vagina, yang merupakan pintu masuk ke vagina. Dapat terlihat bila bibir kecil dibuka, maka dapat terlihat introitus vagina yang ditutupi oleh himen. Selanjutnya ada gradula Bartolini, yaitu merupakan kelenjar yang terletak di dua sisi vagina. Berfungsi mengeluarkan cairan yang berguna sebagai pelumas saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian internal. Yang pertama ada vagina, merupakan saluran yang terbentuk dari otot yang menyambungkan serviks dengan mulut vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan dan tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Selanjutnya ada uterus, yaitu berfungsi sebagai tempat menerima seluruh sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin. Uterus terletak di bawah pusat, berbentuk seperti buah pir, dan memiliki berat sekitar 30-60 gram. Lapisan uterus terdiri atas, yang pertama ada endometrium, yaitu bagian dalam. Selanjutnya ada myometrium, yaitu bagian tengah. Selanjutnya ada perimetrium, yaitu bagian luar. Selanjutnya ada tuba fallopi, merupakan saluran yang sangat halus yang menghubungkan ovarium mamalia betina dengan rahim. Tuba fallopi memiliki panjang antara 7-14 cm. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat jalannya sel telur dari ovarium menuju uterus saat ovulasi, dan juga sebagai tempat sel telur dan sel sperma bertemu. Selanjutnya ada ovarium yang disebut juga dengan indung telur. Manusia memiliki dua ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon ovarium. Selanjutnya siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding uterus yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi terjadi rata-rata 23-35 hari dan memiliki rata-rata 28 hari. Hormon dalam siklus menstruasi. Yang pertama ada hormon estrogen, berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim
dalam periode menstruasi. Selanjutnya ada hormon progesteron, yang mana hormon ini diproduksi secara alami saat mendekati menstruasi dan saat kehamilan. Ketika menopause, hormon progesteron yang dihasilkan akan berkurang. Selanjutnya ada GnRH, yaitu hormon yang diproduksi oleh otak. Hormon ini memberi rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon yang merangsang folikel dan hormon luteum. Selanjutnya ada hormon luteum atau LH, sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Selanjutnya ada hormon perangsang folikel yaitu FSH, berfungsi untuk membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Selanjutnya fase-fase siklus menstruasi. Fase pertama yaitu menstruasi. Biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyak darah yang dikeluarkan selama menstruasi berkisaran antara 30-40 mili setiap siklus. Selanjutnya ada fase kedua yaitu fase praovulasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Selanjutnya ada fase ketiga yaitu fase pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim akan semakin menebal. Hal ini dikarenakan folikel telah pecah dan mengeluarkan sel telur yang membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin menebal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi wanita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.